Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Zantia dengan NIM C0D022-037 akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Pinal. Baiklah, di sini ada pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Pinal. Pengertiannya merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa, tanah dan atau bangunan, hadiah, undian, dan lain sebagainya. Ringkasannya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat pinal dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, PPh pasal 4 ayat 2 dikenal juga sebagai PPh pinal. Baik, selanjutnya, secara umum ketentuan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Adapun menurut IBFD International Tax Glossary 2009, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh pinal digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenai withholding tax, bukan termasuk penghasilan yang menggunakan perhitungan. Nah, kategori PPh pasal 4 ayat 2 ada dua, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dipotong pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut penghasilannya hanya akan menerima bukti potongan pajak dari pihak pemotong. Terus ada PPh sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak sebagai pihak pemotong, pemungut pajak, dan harus menyetorkan ke kas negara. Terus ada objek PPh pasal 4 ayat 2. 1. Ada bunga deposito atau obligasi. 2. Hadiah. 3. Transaksi saham atau surat berharga. 4. Pengalihan harta, sewa tanah dan atau bangunan. 5. Ada penghasilan tertentu lainnya. Nah, berikutnya kita masuk ke tarif PPh pasal 4 ayat 2. 1. Tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Kedua, ada tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya, kecuali bunga di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak. 3. Tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh. Apabila dividen, maka dikenakan pajak tertentu ini. Terus 4. Tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persyaratan tanah dan atau bangunan. 5. Tarif sebesar 0% sampai 20% dikenakan atas bunga obligasi surat utang negara. 6. Tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah, undian atau lotre. 7. Tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri, dan tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi saham bukan pendiri. 8. Tarif sebesar 5% dikenakan atas penghasilan hak atas tanah atau bangunan, termasuk usaha real estate. Batas waktu penyetoran dan pelaporan. Penghasilan diterima oleh wajib pajak yang mempunyai kendaraan bruto omzet tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah valid NTP, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. Pasal 4 ayat 2, bunga deposito tabungan dan diskonto disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Nah, berikutnya Pasal 4 Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 5 KMK 4/2021, bunga dari deposito tabungan, bunga diskonto yang diterima atau diperoleh, bunga deposito tabungan diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana, bunga tabungan pada bank yang ditentukan pemerintahan dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kepeling siap bangunan untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah
Susun sederhana sesuai dengan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Di sini ada pemotongan, penyetoran terbagi 3, terus pelaporan. Nah, di sini baiklah sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.